Salam sukacita. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan Pantekosta Pos. Kali ini ada sebuah berita menarik dari Kota Tangerang, Banten. Berita menarik tersebut terkait dengan sebuah perkara perdata yang bernomor 133-PDT-G-2001-PN Tangerang antara Majelis Daerah GPDI Banten melawan YS yang terkait dengan objek sengketa Ruko Mahkota Mas Blok G nomor 10 Cikokol, Kota Tangerang. Seperti apa beritanya? Ikuti penelusuran Pantekosta Pos. Saudara, pada Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022 melalui sidang terbuka secara umum Pengadilan Negeri Tangerang dan melalui Hakim Ketua Luki Rombot Sarjana Hukum mengabulkan gugatan Majelis Daerah GPDI Banten dengan amar putusannya sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk dan sebagian. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menyatakan menurut hukum Ruko Mahkota Mas Blok G nomor 10 seluas 100 meter persegi yang terletak di Jalan Tamrin di Cikokol sesuai gambar situasi tanggal 3 November tahun 1995 nomor 6779 atas nama YS yang sudah berakhir haknya pada tanggal 19 September 2015 adalah milik Majelis Daerah GPDI Banten. 4. Menyatakan menurut hukum siapapun yang memperoleh hak dari tergugat adalah tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum. 5. Menghukum tergugat untuk proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB nomor 1358-Cikokol. 6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan Ruko Mahkota Mas Blok G nomor 10 dengan luas 100 meter persegi yang terletak di Jalan Tamrin, Cikokol, Tangerang. Berikut sertifikat hak guna bangunan untuk diserahkan kepada Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Banten. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi baik materi maupun imaterial kepada penggugat total 100 juta rupiah. Kedelapan, menghukum tergugat untuk melaksanakan dan mentaati putusan ini. Kesembilan, menuntut tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar 3.240.000. Amar putusan ini diteruskan oleh
kuasa hukum penggugat MD GPDI Banten, Tarida Sondang Siagian SH MH melalui konferensi persnya. Saudara, terkait dengan amar putusan PN Tangerang, Pantai Costa Pos langsung menghubungi dan mengkonfirmasi salah satu kuasa hukum YS Esther Siloy, yaitu Julius J. Ferdinandus Sarjana Hukum, untuk meminta tanggapan atas amar putusan PN Tangerang kepada Pantai Costa Pos, mengatakan dalam bentuk tulisan WhatsApp-nya demikian. Berikut adalah tanggapan dari Julius Fernandus Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum YS. Saudara, sementara itu secara terpisah menyangkut amar putusan PN Tangerang, Pantai Costa Pos langsung menemui pengacara Tarida Sondang Siagian SH dan Ketua MD GPDI Banten Samuel Charles Tumbel untuk menanggapi putusan PN tersebut, PN Tangerang tersebut. Ikuti dan simak wawancaranya. Salam jumpa dengan Pantai Costa Pos. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya berjumpa dengan tokoh gereja Banten, didampingi oleh seorang pengacara, yaitu Bapak Sondang P. Siagian Sarjana Hukum. Pemirsa, dalam 2 hari ke depan, dalam 2 hari baru-baru ini, dunia maya ramai dengan pemberitaan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tepatnya pada tanggal 14 Juli tahun 2022, Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan sebuah keputusan, dan putusan itu berkaitan dengan kasus perdata bernomor 1333-PDT-G-2001-PN Tangerang yang terkait dengan kasus sengketa Majelis Daerah Banten dengan ruko yang berkaitan dengan ruko yang disebut-sebut milik JS. Dan pada kesempatan saat ini saya sedang berada bersama-sama dengan pengacara MD dan sekaligus bersama ketua MD-nya. Selamat sore Pak Sondang Siagian. Selamat sore Pantai Costa Pos ya. Ya, puji Tuhan. Izin pada kesempatan ini saya mau bincang-bincang sedikit. Baik, Tapi sebelumnya Bapak sehat ya? puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat sore juga Om. Di samping kanan saya Ketua MD GPDI Banten, Pendeta Dr. Andes Charles Samuel Tumbel. Puji Tuhan, sekaligus juga saya menyampaikan ucapan selamat Om. Selamat kembali atas mendapat kepercayaan menjadi Ketua MD GPDI Banten periode 22 hingga periode 27. Puji Tuhan. Tuhan berkati Om ya. Oke pemirsa, saya akan lanjut bincang-bincang dengan pengacara Pak Sondang Siagian. Pak Sondang, terkait dengan Bapak sebagai pengacara Majelis Daerah GPDI Provinsi Banten, dan terkait dengan pada tanggal 14
Juli tahun 2022 terkait dengan kasus yang cukup lama bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Kemudian 2 hari lalu itu ada putusan, dan saya sudah baca di beberapa media online. MD GPDI Banten dimenangkan dengan kasus ini. Tanggapan Pak pengacara? Terima kasih. Jadi puji Tuhan pada tanggal 14 Juli 2022, 2 hari yang lalu, di mana Tuhan telah menyatakan kebenaran atas kepemilikan ruko Mahkota Mas. Melalui proses perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, tapi kami tahu inilah proses hukum yang harus kita tempuh sebagai suatu konsekuensi daripada perjuangan kita. Akhirnya, Majelis Hakim telah memutuskan dan menyatakan kantor sekretariat MD yang terletak di Jalan Tamrin, Blok D nomor 10 yang biasa disebut sebagai Ruko Mahkota Mas telah kembali pada MD. Demikian, Pak. Artinya kembali kepada MD, kembali kepada putusan, berarti MD GPDI Banten ini dimenangkan ya? Ya, putusan tersebut menjelaskan bahwa gedung sekretariat tersebut adalah milik MD dan menghukum tergugat Yopi Silou untuk memperpanjang sertifikat hak guna bangunan yang sudah berakhir, dan menghukum Yopi Silou juga sebagai tergugat untuk menyerahkan kantor sekretariat tersebut kepada MD dalam keadaan baik. Dan juga salah satu putusannya menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial sebesar 100 juta. Sebentar, ini saya masih pada pertanyaan. MD dimenangkan dan Bapak sebagai lawyer atau pengacaranya, Ya. bagaimana perasaan menyikapi kemenangan atas kasus ini? Kami sebetulnya perasaannya nggak ada yang istimewa ya. Kami berpikir bahwa memang itu sudah sepatutnya. Karena memang ini harus ditempuh melalui jalur hukum, ya terpaksa dengan sangat berat hati kami mengajukan ini ke pengadilan. Kenapa kami mengatakan bahwa kami tidak punya perasaan atau euforia yang berlebihan terhadap putusan ini? Karena kami tahu ada beberapa bukti yang kami sudah kantongi. Salah satu, ada 6 bukti ya. Pertama itu ada notulen rapat, laporan keuangan, kata sambutan Pak Yopi sendiri pada saat itu, dan ada prasasti yang dilekatkan pada kantor MD, serta kata pengantar yang pernah disampaikan, dan saksi ya. Jadi kalau berdasarkan pasal 164 HIR itu jelas ya, ada 3 bukti yang nyata-nyata kami bisa tunjukkan dalam persidangan, sehingga kami berpikir ya itu hal yang biasa lah ya. Demikian, Pak. Jadi itu yang membuat Bapak merasa yakin menang karena dasar-dasar alat bukti yang tadi disebut ya, Pak? Oh iya, jadi ada 6 bukti itu tadi sudah saya jelaskan. Boleh nggak secara seperinci Pak diulangi tadi bukti-bukti? Jadi Ya. pertama itu sebelum ruko Mahkota Mas itu dibeli, ada suatu notulen rapat, di mana notulen itu menceritakan MD ini akan membeli satu ruko yang namanya ruko Mahkota Mas, dan sementara nanti kalau dibacakan kembali dalam notulen rapat itu diatasnamakan kepada nama tergugat Pak Yopi Silou. Kedua, ada laporan keuangan yang menjelaskan bahwa bukti sebagai bukti pembayaran setiap bulan dari majelis daerah kepada MD pada saat itu. Bukti itu adalah berupa laporan keuangan yang sudah kami berikan sebagai bukti di persidangan. Yang ketiga itu ada kata sambutan. Jadi pada saat peresmian ruko tersebut, Pak Yopi ini memberikan kata sambutan, di mana ruko tersebut adalah milik daripada majelis daerah GPDI Banten berkat dari hamba-hamba Tuhan dengan setia mengembalikan perpuluhan. Keempat itu di dalam gedung MD itu ada suatu prasasti. Prasasti itu ditandatangani oleh Pak Yopi tergugat dan mengatakan bahwa itu adalah milik MD. Dan yang kelima itu ada kata pengantar yang pernah disampaikan Pak Yopi juga. Dalam kata pengantar itu ada suatu pengakuan beliau bahwa itu adalah milik MD. Dan yang keenam itu ada saksi ya.
Jadi kami juga menghadirkan saksi yang tahu bahwa rencana pembelian tersebut. Jadi kami pikir kalau berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR, sebetulnya ini hal yang biasa karena jelas ya. Cuman karena memang harus kita tempuh melalui proses hukum, ya terpaksa harus kita tempuh. Tetapi secara bukti itu sudah sangat-sangat cukup buat kami, dan kami terlalu yakin bahwa itu menang. Jadi memang pada awal-awalnya dari dasar 6 alat bukti inilah yang memacu atau mendorong Bapak untuk mendaftar di pengadilan. Iya, artinya setelah melalui persuasif ya, di mana klien kami dalam hal ini Pak Gembel selaku Ketua MD telah mengunjungi Pak Yopi pada saat itu sebanyak 2 kali untuk segera menyerahkan sebelum proses hukum ini berlanjut. Tetapi itu tidak ditanggapi, dan kemudian lagi MD bersurat sebanyak 2 kali, tetapi tidak ditanggapi, dan akhirnya kuasa hukum Pak Yopi bersurat dan mengklaim bahwa itu adalah miliknya Pak Yopi, sehingga tidak ada jalan bagi kami agar terpenuhinya unsur pasal 37 ya, poin 10 anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, masih ada satu pertanyaan. Ini kan baru pada tahap tingkat 1. Ya, Ya Pak ya. Ada satu pertanyaan. Ini tanggal 14 itu udah pengumuman, sudah disampaikan di pengadilan bahwa putusan kemenangan berpihak ke MD. Ini pertanyaan saya. Artinya kan ini di tingkat 1. Kemudian apabila nanti pihak tergugat dalam hal ini YS melalui lawyernya banding, tanggapan Pak pengacara? terima kasih. Jadi kami telah mendengar pertimbangan dari majelis hakim sebelum hakim memutuskan. Jadi kalau kami mendengar pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim, sekalipun tergugat mengajukan banding, sedikit pun kami tidak ragu bahwa putusan itu tidak akan berubah. Mengingat bukti-bukti kami cukup kuat. Jadi silakan saja kalau mau banding, tetapi saya mau ingatkan bahwa kami sudah membuat 2 laporan polisi yang mungkin itu akan kami teruskan kalau seandainya proses banding ini berjalan. Karena kami pikir tidak ada lagi kata damai, kami tidak punya gigi mundur, dan kami harus maju. Karena kami pikir ini adalah milik daripada 260 orang hamba-hamba Tuhan yang ada di Banten. Oke, masih ada tambahan Pak atau? Ya, kami pikir dari kami cukup ya. Cukup ya. Artinya apa yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sebelumnya juga, sebelum gugatan ini diajukan, Pak Yopi Silo sudah membuat laporan 2 kepada kami ya, yaitu pada tanggal 11 November 2020, pada tanggal 19 November 2020, sedangkan gugatan kami itu masuk pada tanggal 16 Desember 2021. Artinya supaya ini menjadi terang ya buat para pendengar sekalian, gugatan ini ada setelah ada laporan-laporan yang diberikan kepada kami dengan cara dengan menuduh pencemaran nama baik, penggelapan aset gitu ya. Dan kami sudah menempuh agar pasal 31 poin 10 itu terpenuhi. Pak Ketua MD sudah berkali-kali ke sana dan sudah bersurat, bahkan mereka mengklaim lewat kuasa hukumnya bahwa itu milik MD. Sehingga tidak ada cara lain bagi kami selain daripada mengajukan gugatan. Yang terpenting bagi kami bahwa MD sudah melakukan apa yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. Itu sudah benar ya? Ya. Oke. Ini yang terakhir nih buat Om. Om ada komentar nggak terkait dengan putusan pengadilan yang memenangkan MD? Silakan Om. Ya, rasanya bersyukur sekali kepada Tuhan dan terima kasih kepada Bapak pengacara yang sudah sangat membantu, juga kepada semua rekan-rekan pendeta di Banten ini yang sudah berdoa untuk hal ini. Sebab apa yang kami kerjakan, perjuangkan, itu bukan untuk kepentingan pribadi, itu adalah milik hamba-hamba Tuhan sebanten. Jadi saya terima kasih bahwa itu bisa kembali kepada pemilik asalnya.
sebab sudah dibayar, dicicil dengan kas MD. Jadi itu kembali kepada milik MD. Saya kira cukup sekian. Oke. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Majelis Daerah GPDI Banten didampingi pengacaranya Bapak Sondang P. Siagian Sarjana Hukum. Dan tadi penegasan dari pengacara MD, kalaupun nantinya ke depan ada banding dari pihak tergugat, maka tadi dikatakan bahwa pihak pengacara dan MD tentunya ke depan tidak akan ragu dan sangat yakin karena ini adalah sebuah kebenaran pasti. Kalaupun itu sampai pada tingkat tingkat selanjutnya sampai kepada tingkat kasasi sekalipun, pengacara tadi mengatakan yakin akan memenangkan kasus yang terkait dengan ruko G10 yang berada di Mahkota Mas Cikokol, Tangerang, Banten. Demikian pemirsa, laporan kami dari Tangerang, Banten. Tuhan Yesus memberkati.